di tempat yang barokah ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang sholihah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Saya kalau ngaji dengan ibu-ibu pinarak dan kursi niku anteng. Nggih ta? Anteng duduk manis ngaten. Tapi nek lenggahe ten kene ngadap duduknya di karpet ten napa niki bawah kinten-kinten pun usrep napa mboten? Sampun. Sing selonjor sing Mergi mulai lino nggih ta? Grintingan bener. Cekot-cekot serong kanan, serong kiri, sembujung, silo, suwe-suwe medongkrong. Tapi nek ngeten remen ningali tertata rapi, sahane lenggah ten. Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat sedaya Ibu. Sing linu mugi-mugi ilang linune. Sing sumpek mugi-mugi ilang sumpeke. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sholawat pun ngantos kelewat kita aturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asurat alaihi hajatuhu falyaksir alayya minas shalah. Siapa yang kesulitan mencapai hajatnya, kata Nabi, siapa orang yang punya hajat, punya keinginan, punya permintaan, tapi terasa sulit dikabulkan, maka kata Nabi, falyaksir alayya minas shalah, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Fa inna sholata, karena sesungguhnya sholawat ini taksiful humuma wal humuma wa tuwassi'ul arzaq wa taqdil hawadij. Karena sholawat itu bisa menghilangkan hati yang sumpek, pikiran yang sumpek. Sholawat bisa meluaskan jalannya rezeki, dari sholawat bisa mempermudah hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Ayo banyak-banyak baca sholawat. Sholawat itu bisa menghilangkan pikiran yang sumpek. Dan ibu pernah sumpek enggak? Banter sisa jawabnya. Pernah sumpek ya Bu? Mikir apa gitu Bu? Pikirannya banyak. Nggih mikir no anak, mikir no putu, pun mikir no macam-macam. Ayo kita sering-sering banyak-banyak baca sholawat, pasti ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Amin Allahumma. Wa tuwassi'ul arzaq, perbanyak rezeki. Kata Nabi, banyak-banyaklah baca sholawat padamu, maka insya Allah rezekimu diberikan jalan yang luas oleh Allah. Ibu butuh rezeki apa enggak ya? Oh butuh. Berapa? 1 M apa 1 T? 1 T. T apa ini? Terus gitu ya. Dan sholawat bisa mengabulkan, mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita. Nah, yuk sering-sering kita membaca sholawat. Tidak usah yang panjang-panjang. Kalau panjang nanti dibulet tidak butuh-butuh. Kita baca yang pendek aja, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Salam. Semoga bisa dibaca istiqomah. Biar kita ada masalah, biar kita butuh hajat kita sama Allah, ayo diperbanyak membaca salawat. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena detik ini kita masih diberikan kenikmatan panjang umur. Ini saya lihat ini yang hadir, alhamdulillah kebanyakan ini sudah ABG tua. Ini yang rawuh usia 40 sampun wonten nggih. Lebih wonten Bapak. Injil yang hadir ini insya Allah 50 tahun ke atas, benar nggih? Berarti sudah separuh apa namanya? Separuh abad, setengah abad. Umur yang Allah berikan kepada kita ini salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena kita tidak ikut memiliki umur. Maka suatu saat Allah berkehendak mengambil yang namanya umur, kita tentunya akan kembali pada Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dalam Al-Quran disebutkan kriteria orang yang bisa mensyukuri nikmat umur itu jika dia sudah memasuki usia 40 tahun, dia berubah amalnya, berubah pribadinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Kenapa usia 40 tahun? Nah, karena banyak-banyak Nabi dan Rasul itu diutus pada saat usia 40 tahun. Dinilai orang yang usianya sudah 40 tahun itu matang secara fisiknya, secara berpikirnya, secara emosionalnya. Dan memang dalam Al-Quran disebutkan angka 40 tahun. Maka saya menyebut ini tadi yang hadir ini sudah 40 tahun plus ini ya. Plusnya banyak ya Bu ya. Ada yang 27 P2 berarti. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang nasihat bagi orang-orang yang sudah memasuki usia 40 tahun? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Di situ disebutkan ada beberapa nasihat
dalam Al-Quran bagi orang yang sudah memasuki usia 40 tahun. Jadi termasuk kita semua insya Allah yang ada di ruangan ini sudah bisa menerapkan nasihat-nasihat ini. Apa itu? Yang pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Perbanyaklah berdoa kepada Allah supaya dibimbing untuk kita bisa menjadi orang yang ahli bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang banyak-banyak bersyukur atas nikmat-Mu. Ibu, kita semua ini sudah banyak nikmat yang Allah beri. Benar napa mboten? Sampai usia 50 tahun, sampai usia 60, bahkan ada yang 70 tahun. Berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka seyogyanya, semestinya kita ini menjadi orang-orang yang ahli bersyukur. Sing senang syukur pun gampang sambat. Nggih. Dan saya banyak-banyak manusia ini bersyukur apa mengeluh? Banyak yang bersyukur atau yang sambat? Banyak yang sambat atau yang ngersuloh? Bodoh berarti. Ya Allah. Ini sifat dasar manusia. Apa aja mesti ada sisi sambatnya. Contoh aja, diberi udara panas, sik sambat, cik panas Gusti, kipas angin telu, gak kerosok. Tapi ketika hujan, dia sik sambat, kok udah terus Gusti, pemean, oh ya kita sambat. Ya Allah. Maka apa? Jadilah orang yang ahli bersyukur. Kita diberi apapun, ayo dilihat sisi baiknya. Contoh seperti usia kita, ngapunten dengkul pun mulai linu, bersyukur alhamdulillah masih bisa ibadah, masih bisa sholat, masih bisa jalan ke tempat pengajian. Coba diingat ulang, iya biyen zamanku sik enom, zamanku sik sehat, melayu banter. Sakniki karek ketemu. Alhamdulillah. Bersyukur memang sudah waktunya, sudah usia. Tidak boleh kok Rasulullah itu enak ya wong iku. Enak ya wong iku, aku kok ngene, iku kok ngono. Ngene yo ngene. Ngono ya. Hidup tidak akan nikmat kalau dibanding. Makanya kan ada urip ojo di banding-banding, tidak akan ada syukurnya. Ayo kita menjadi orang yang ahli bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, bangun tidur membuka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Karena sesungguhnya orang yang tidur itu seperti orang yang mati. Allah berkehendak mengembalikan rohnya orang ini bisa bangun di pagi hari. Tapi sering juga kita dengar Allah tidak berkenan mengembalikan rohnya sehingga dia meninggal dunia. Maka kita bersyukur, alhamdulillah masih diberi hari baru, masih bisa bangun, masih bisa sholat, masih bisa aktivitas, masih bisa menambah amal-amal ibadah. Bersyukur banyak-banyak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya Allah, usia sudah 40 tahun ke atas. Ya Allah, usia sudah 60. Ya Allah, sudah 70. Sudah banyak teman-teman saya yang mendahului saya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi
likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sering-sering mengucap alhamdulillah, itu tandanya kita ini ahli bersyukur. Jangan suka sambat. Ibu sanggup nggih? Sambate dilereni nggih. Tip mulai kapan? BJ. Berarti bunyi kan sik sambat berarti kan. Mulai hari ini perbanyak bersyukur kita. Ngapunten, kadang nulis status isinya sambat. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Bener enggak ngomong sama orang tapi isinya status WA isinya sambat ae. Sing nyambatno niki, nyambatno niki, kira-kira niki sing maca niki seneng apa seneng? Iki status pancet ae. Isinya sambat tok ae. Kita ini berbagi, ayo berbagi kegembiraan, gitu nggih. Berbagi yang baik, jangan berbagi yang tidak baik. Sehingga orang yang membacanya insya Allah boten melu sedih, boten melu susah. Tunjukkan bahwasanya Allah sudah banyak memberi nikmat kepada kita. Insya Allah mulai detik ini jangan sambat. Nek sambat dan Gusti Allah. Ibu bersyukur banyak-banyak. Jangan sambat. Kalau ada momen kita terpuruk, rapuh, jatuh boleh, tapi sambat dan Gusti Allah. Doa, ya Allah, oh, saya butuh Engkau ya Allah. Ya Allah, saya mohon bantuanmu ya Allah. Kalau kita sambat kepada Allah, pasti diberi jalan keluar. Tapi nek sambat dan menungso disyukur. Lho nggih ta? Biasane ngoten. Sambat sampeyan aja ngomong aku iki lho. Wis sambat. Napa ngejorno awake. Itu nasihat yang pertama. Ayo kita banyak-banyak bersyukur. Yang kedua disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang kedua bersyukur. Kalau kita di usia ini 40 tahun ini atau lebih masih ada orang tua yang menemani kita, itu sangat-sangat hal yang harus disyukuri. Karena apa? Karena orang tua belum saya bukan. Kalau kata orang Jawa itu nek ngarani jimat, gitu. Kalau kita masih ada orang tua, itu masya Allah luar biasa, senang, tentrem hati ditunggoni wong tua nih loh, masya Allah. Tapi ada yang sudah meninggal orang tuanya, maka bersyukur kalau masih ada orang tuanya, masya Allah. Bahkan dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, siapa saja anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tapi tidak bisa mendapat ridho darinya, boten angsal ridhone wong tuwa, maka ini termasuk anak yang rugi sarugi-rugine dunya akhirat. Na'udzubillah. Dan ini terjadi miris seperti yang viral beberapa waktu nih, orang tua ibu nih sik wonten putrane tapi dikirim ten dia lansia nggih, entah alasannya apa, entah motifnya apa, tapi yang namanya orang tua itu pasti lebih nyaman, lebih sreg kalau dekat dengan anaknya. Masih anaknya ngomel, ya Allah, ini loh terenyuh kita, ya nama betul. Bahkan orang tua dengan susah payah, dengan tangisan dan dengan doa senantiasa membesarkan anaknya. Niki anak wis
gede kok malah ngusir wong. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Maka bagaimana kita menyikapi ini? Nur sewu, ayo kita contohkan pada anak-anak kita. Kata Nabi dalam hadisnya begini, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kalian pada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kalau kita bisa berbakti pada orang tua kita, maka anak kita akan berbakti kepada kita. Kita contohi. Kalau orang tua masih hidup ya kita datangi, kalau jauh ya sering kita kabari. Nanti anak-anak ini akan meniru, oh ini. Kalau orang tua meninggal ya kita ziarahi, kita doakan. Jangan lupa kepada orang. Nun sewu, saya punya jamaah, nggak saya sebutkan tempatnya, ngapunten. Nangis ke saya itu ngomong begini, Ustazah, kula niki kelangan. Saya anggap kelangan ini kehilangan barang. Loh ya Allah, kelangan apa? Nih, pun sepuh. Kula niki kelangan anak. Loh, bisa kelangan anak. Pun diumumno ta, kula niki nggih. Pun diumumno ta, kula pikir niku kaya orang hilang ngoten niku lho. Ternyata mboten. Dia curhat. Anak saya ini sudah beberapa tahun hari raya ini tidak datang ke saya, musuhi kulo, nyiwak kulo, gak gelem moroten. Ya napa ngoten? Ya Allah. Jadi wis dianggap hilang. Kulo iki kelangan. Di Surabaya, iya di Surabaya rumahnya. Gara-gara hal sepele boten cocok kali ibu disiwak, riyaya boten diparani, boten wonten kabar napa-napa, ya Allah. Tapi wong tua tetap membukakan pintu maafnya. Niki lho, jenenge kelangan anak. Masya Allah. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak saleh-salehah. Maka kalau kita masih punya orang tua, benar-benar dijaga orang tua kita. Ningali tiang sepah itu pahala loh, Masya Allah. Memandang anak, memandang wajahnya orang tua, kata ulama, fadilahnya sama halnya dengan kita memandang Ka'bah. Ya Allah. Ceknya. Terus mata bisa mendapatkan pahala. Ini ada beberapa yang bisa didapatkan dari mata pahalanya. Apa saja? Pertama, mata digunakan memandang Ka'bah, melihat Ka'bah di tanah suci Mekah. Ka'bah sing asli nggih Bu nggih, boten Ka'bah sing nang TV. Napa malih Ka'bah sing tempelan teng tembok niku boten. Ka'bah yang asli di kota Mekah itu pahala dari mata kita. Ada lagi mata yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi kita mengucapkan bacaan Al-Quran itu pahala. Telinga yang mendengarkan bacaan kita itu juga dapat pahala. Mata digunakan melihat mushaf Al-Quran itu juga pahala. Cuma menurut saya kadang meripat yang dibuat baca Al-Quran sama meripat yang dibuat lihat HP awetan pundi ngaku nggih napa boten? Kalau baca Al-Quran apunten setengah jam angop ping selingkuh. Oh ngantuk. Nah Allah, padahal setengah jam itu 1 juz. Ini belum sampai 1 juz, masih 3 lembar. Ngopain. Tapi kenapa kalau dibuat lihat HP, scroll TikTok, resep IG dan sebagainya, jam itu lo awet. Ya Allah. Jadi mata itu mendapatkan pahala dibuat membaca mushaf Al-Quran. Ketiga, mata mendapat pahala anak melihat orang tua. Ditinggali ya Allah, bapak kula pun sepuh.
kulitnya sudah berkeriput, ningali ibu, ya Allah, ibu kula pun sepuh. Itu mata mendapatkan pahala. Yang keempat, mata mendapat pahala, suami melihat istri, istri melihat suami. Suami memandang istri, istri memandang suami, pahalanya, fadilahnya mendapatkan pahala seperti memandang Ka'bah. Alhamdulillah. Bagi yang masih punya suami, nanti malam pandang-pandangan. Terus abai bapak ayo Pak sama loro kula Pak kula ngene tak hitung siji loro telu kok oleh ketip delok-delokan. Lomba ini. Boten Bu, maksudnya itu memandang penuh rahmat, penuh kasih. Ya Allah, suamiku yang setiap hari memandang itu dengan sayang, boten dengan getem-getem, boten. Nek memandang dengan getem-getem ya kayak itu pahala. Mun ngomong iki tenang. Nah, jadi memandang orang tua. Oh ya, iya Pak. Oh niki lho dicontoh. Sambil ngomel ya Pak. Memandang sama. Bapak coba halus dodot ya Allah. Langsung dicontoh Ibu. Insyaallah boten Ibu memandang dengan penuh kasih. Boten diomeli Bu, sangaken Bu. Nah, itu yang membuat apa? Umur kita ini insyaallah barokah ya, memberi contoh untuk berbakti kepada orang. Kalau sudah meninggal, doakan orang tua kita. Pun, itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Disebutkan di dalam Al-Quran yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang istiqomah melakukan amal-amal yang Engkau ridhoi. Jadi di usia kita 40 tahun ke atas ini, dalam Al-Quran diberikan nasihat, sering-sering berdoa untuk diberikan istiqomah dalam kebaikan. Karena kita tidak tahu, ngapunten, yang namanya istiqomah itu apa Bu? Menetapi, ya Bu ya, terus continue. Ada kalanya orang ini melakukan kebaikan tapi tidak istiqomah. Niku nek terus wong Jawa rok-rok asem. Apa itu rok-rok asem? Kadang dilakoni, kadang boten. Nek pas sregep ibadahe sregep. Nek pas males ibadahe males. Iki berarti boten istiqomah. Nah ini yang kita takuti. Maka sering-seringlah minta, ya Allah, berikanlah aku menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Sodakoi istiqomah, sholate istiqomah, tahajjude istiqomah, silaturahim istiqomah, rasan-rasan istiqomah kabeh. Betul ya Bu? Tidak ada yang di sini rasan-rasan, tidak ada ya. RW 1 tidak ada. RW 2 dan mriki wae mboten wonten sing rasa-rasa. Kita kasul. Ya Allah. Kadang ya kula niki gak kober rasan-rasan. Wis ngurus penggawean omah menake gak kober ketemu wong, gak kober rasan-rasan. Terus jangan salah, HP ini siap 24 jam. Niku ayo tak ceritani ngambil ayo. Oh niki ngerasani online jenenge. Masya Allah. Jangan sampai. Maka minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang istiqomah dalam kebaikan. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah? Apa jawab Nabi?
Jawab Nabi, beliau mengatakan amalan apa saja bisa dilakukan, yang penting apa? Ingkola, meskipun sedikit tapi terus dilakukan, alias apa? Amalan yang istiqomah. Sholat tahajud kita lakukan cuma 2 rakaat, tapi tiap hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada sholat tahajud langsung 20 rakaat, habis itu seminggu prei tahajud. Kata anak-anak, lo mah gak tahajud, terus mari ini wis tak rapel 20 rakaat, itu tidak bagus. Jadi kita dengan kita apa? Istiqomahkan dawamu hawa ikolan, teruskan meskipun sedikit. Contoh sedekah ini tadi, celengan berjalan, ibu memberi entah 5.000, entah 10.000, tapi istiqomah. Nanti gimana kita kasih lagi? Ada orang fakir kita kasih lagi, itu lebih baik daripada langsung ngasih 50.000 jeret teko omah temen. Aku mau tanya no seket ya, asal kena jadi bakso ping 5. Nah, jadi apa? Ayo lakukan istiqomah. Saya juga menasehati diri saya sendiri. Baca Quran 1 lembar tiap hari lebih bagus daripada langsung 1 juz tapi seminggu tidak ngaji lagi. Nah itu, jadi teruskan kebiasaan yang baik selama masih ada umur gitu ya. Jadi kan memanfaatkan umur supaya menjadi umur yang barokah. Itu yang ketiga, amala sholihan tardohu, supaya kita dibimbing Allah menjadi orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, nasihatnya ada 6. Apa yang keempat? Dalam Al-Quran disebutkan wa aslih li fi dzurriyyati. Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang yang sudah memasuki 40 tahun ke atas, sering-seringlah berdoa untuk anak turunnya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, saya mohon ya Allah, jadikan anak turunku ini anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Karena usia kita sudah apa kalau kata orang senja ya Bu ya, sudah senja. Apa yang kita banggakan kalau bukan anak-anak yang solehah? Kelak ketika kita meninggal dunia, apa yang bermanfaat bagi kita? Doa dari anak-anak yang soleh. Maka minta sama Allah, ya Allah, jadikan anak-anak saya ya Allah, cucu-cucu saya ya Allah. Ini ada yang punya buyut? Sudah ada? Oh ada? Oh punya buyut juga ya Allah, alhamdulillah. Buyut-buyut saya ya Allah, jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleh. Karena begini Ibu, orang yang sudah meninggal dunia pasti akan merasakan bedanya antara anak yang soleh dan tidak soleh. Apa? Yaitu lewat kiriman doa. Kalau sekarang kita berbangga, oh anakku S1, anakku S2, yang satunya lagi S3, kita S berapa? STL, SAU, SOPIOR ya. Kita bangga dengan pendidikan anak boleh, tapi nanti manfaatnya ketika kita sudah meninggal dunia, apakah anak-anak yang kita banggakan di dunia itu bisa memberi manfaat bagi kita di alam kubur kita? Belum tentu. Kalau tidak dididik menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Nah ini tugas kita. Didoakan iya, diajari agama iya, dididik yang bagus iya, diberi rezeki yang baik juga iya. Itu termasuk apa? Usaha orang tua supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita doa selesai sholat,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan pada kami, pasangan kami, anak turun kami yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata hati kami, menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak sing nyenengno ati, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu harapan kita. Nggih napa mboten? Mungkin kita ini enggak nun sewu, enggak cuma mengandalkan apa niki wau anak juga, tapi apa? Mulai sekarang kita ini kata biasanya orang tua itu begini, sing direbutno niki urusan dunia. Oh, anakku iki ana apa? Dikumpulno nak. Kalau ibu nanti sudah meninggal nak, aja rebutan nak yo. Iki ibu duwe kelompen papan. Engko situ edan. Sing direbutno niku dunyane. Bukan agamanya. Banyak-banyak orang tua itu sekarang seperti itu. Nak, nanti kalau bapak ibu meninggal dunia ini ono kakat ya nak, tambah ono kakat situ edan, tambah sari, tambah adi, tambah rejo, jadi tambah benih, jadi itu bukan itu. Ayo kita lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam pada saat beliau hendak meninggal dunia. Putranya dipanggil semua, pertanyaannya satu, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau abah sudah meninggal dunia, siapa yang kau sembah? Nanti kalau abah, Nabi Yakub mengatakan, kalau saya abah ini sudah meninggal dunia, siapa yang kau sembah nak? Apa agamamu? Ya apa ibadahmu? Itu yang paling saya khawatirkan. Nah ini kita juga demikian, kita harus mendidik anak-anakku dadi wong sing ahli sholat. Marem nggih napa mboten? Anakku iso ngaji, alhamdulillah. Anakku ahli silaturahim, anakku ahli sedekah. Insyaallah ketika kita meninggal dunia, amal kebaikan kita diteruskan oleh anak-anak kita, itu menjadi amal jariah bagi orang tua yang sudah ada di alam barzah. Amin ya rabbal. Insyaallah semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kalau saya lihat ibu-ibunya ini modelnya ini solehah-solehah, modelnya. Misalnya yang rawuh ini modelnya seperti modelnya istri-istri solehah. Mugi-mugi sak benere, sak modele, sak potongane, sak jahitane. Insyaallah ya Bu ya. Amin ya robbal. Yang kelima, apa yang dinasihatkan dalam Al-Quran bagi kita yang sudah usia 40 tahun ke atas? Inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku ini bertaubat kepadamu. Kata Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, usia 40 tahun ke atas, 50, 60 atau 70, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Karena waktu kita semakin dekat. Gimana Bapak? Ibarat lampu, kita ini sudah masuk lampu apa Bu? Lampu kuning apa lampu hijau? Ini hijau lah budal. Lampu kuning. Usia kita ini lampu kuning. Bersiap. Gimana Bapak? Persiapan. Sudah banyak tanda-tanda yang Allah kirimkan pada kita sebagai pengingat kita. Rambut sudah mulai warna 2. Sudah atau belum? Sudah. Warna 2 atau warna 3? Ada yang putih, ada yang hitam, kata yang satunya rambutku ono abadi. Keren gitu. Itu pengingat dari Allah. Don sewu, dengkule pun mulai klotekan apa dereng.
ngadeg rada suwe mulai gemeteran apa bener. Itu pertanda. Itu pertanda Allah memberi sinyal pada kita, kilo waktumu semakin dekat. Ayo cepatlah taubat, jangan ditunda banyak-banyak. Meripat pun mulai boten awas, sampun napa dereng. Nek maos Quran rada ado dicidekno, cidek-cidekno maneh. Nggih napa boten? Tapi nek ningali duit padang. Dicekel ngene wis krasa 100.000. Wis mahir nih satu. Nun sewu gigi sudah mulai makanya diarani napa sudah tua giginya tinggal di dola apa jenengan hinggap di jendela. Tak jadi burung kakak tua. Wonten jamaah kula iki nek guyu ditutupi guyu. Napa obu nggih pun wonten gawane. Ya Allah. Disuguhi manuk kekil, melayu copot rene, melayu copot rene, melayu jemut kok anile. Ini pertanda. Nggih napa mboten? Sinyal dari Allah, pertanda ini sudah aku ambil nikmat sehatmu. Aku kembalikan engkau seperti masa kecilmu. Dalam Al-Quran surat Yasin Allah mempertegas dengan ayatnya yang mengatakan, dalam Quran surat Yasin itu Allah menyebutkan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'lamun. Siapa yang aku panjangkan umurnya, aku kurangi nikmat sehatnya, aku kembalikan seperti masa kecilnya. Jadi orang yang sudah tua harus balik koyo arek nggih napa boten? Mulai sensitif, revel maneh jenengan direwel boten kok nggih. Ya Allah, melampah ketemu kayak arek cilik maneh, duduk di bawah mau berdiri terang-terangan maneh. Nggih napa boten? Sudah, kita ini kembali pada masa kecil kita. Pikiran sudah kembali lagi gampang lalian. Nggih napa boten? Dielingno saniki engko bengi lali, kok bengi eling meneh lali. Wong dompet dikempit digoleki. Nate panjenengan kula mawon nggih nate ten pasar dompet niku kula kempit ngeten bareng di parkiran. Dompetku ilang, dompetku lobur kan bayar parkir itu lho Bu. Redeg kula dompetku lobur nanti kula mlebu maneh, kula telusuri mau mari tuku iki. Nanti ya Allah dompetku bareng mboten dielingno kali lari sing biasane ngancen. Lah itu Bu dikempit astagfirullah. Oh dompet dikempit ya digoleki. Lho ngeten iki faktor napa? Oh padahal kula sing 40 tahun. Ya Allah, makanya ayo perbanyak bertaubat. Mugi-mugi dosa disebutkan oleh Gusti Allah. Mugi diberikan panjang umur yang barokah. Amin ya rabbal. Yang terakhir, apa pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang muslim. Nasihatnya yang keenam, Allah berfirman dalam Al-Quran tadi, jadilah orang yang muslim yang menyerahkan diri tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Di usia kita yang sudah tidak lagi muda, usia 40, 50, 60 tahun ke atas, ayo lapangkan hati kita. Kita terima apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang muslim, yang pasrah, yang benar-benar apa ini tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu
jangan gampang menuntut pada Allah. Ada orang itu yang senangnya protes kok senang. Ya Allah, kenapa saya ini diberi anak seperti ini, diberi suami seperti ini, ya Allah, padahal saya ini tidak kurang-kurang saya ini ibadah kepadamu, tapi kenapa engkau coba aku dengan seperti ini, ya Allah, ya Allah. Itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memberikan ujian, itu Allah mengetahui kuat tidaknya orang ini menerima ujian, itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita lalu kita tidak kuat untuk menjalaninya. Maka apa? Minta sama Allah, berikan saya kelapangan hati ya Allah, jadikan saya orang yang benar-benar ikhlas menerima ketentuan. Karena kalau sudah usia sepuh, manusia usia lanjut, usia lansia, kalau kebebanan pikiran, ya nabok, jadinya malah penyakit yang muncul. Ya nabok betul. Maka cobalah berlapang dada. Gini Gusti, kula terima. Ya, saya terima ya Allah ketentuanmu seperti ini. Jadilah orang yang berlapang dada, legowo, jangan gampang protes sama Allah. Ada orang itu begini, aku belum pernah aku ndonga. Kok iso belengker? Iya. Aku mulai alif sampai ya. Berarti lakon nanten yang berhati. Gak ono sing dikabulno. Aku njaluk iso budal umroh, sing budal umroh tonggo. Aku njaluk iso tuku mobil, sing tuku mobil tonggo. Wis gak ndonga-ndonga aneh wis. Ini tidak boleh seperti ini. Pasti ada maksudnya. Allah menunda permintaan kita akan diberi nanti di saat yang tepat. Nah itu kita harus punya hati yang lapang menerima itu. Usia sudah sepuh, digawe pikiran, kok ini yo, kok iso ngono yo, masya Allah. Banyak penyakit yang akan datang, malah ujungnya hidupnya tidak bahagia. Jadi coba untuk menjadi muslim yang benar-benar tunduk patuh menerima apa yang menjadi ketentuan takdir dari Allah Subhanahu. 6 ini nasihat dari Al-Quran bagi kita yang sudah memasuki 40 tahun ke atas. Mugi-mugi saged dilampahi. Semoga kita kula panjenengan sedaya masih diberikan nikmat umur yang panjang, umur yang barokah, yang bisa kita gunakan untuk beribadah, dijadikan umur yang barokah. Amin ya Rabbal. Sampun paham Ibu? Atau mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Betul. Terus memang sangat manusiawi jika ada saatnya kita ini ngersuloh. Ada satu titik dalam kehidupan kita di saat iman kita turun, maka ada saat kita ini kayak ya Allah kok ini ya kok seperti ini kok itu manusiawi. Bagaimana caranya agar kemudian kita tidak terlalu larut? Boten terus-terusan ngersuloh, boten terus-terusan meratap hidup ini. Maka ingat satu hal seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun anha. Ingatlah kita di dunia ini cuma sementara. Jadi harus disetting dalam otak kita. Oh, kalau gak enak-enak dunia, oh dunia ini sementara. Pasti nanti kita akan ada yang namanya akhirat. Nah itu yang perlu kita takutkan. Kalau di akhirat ini gak enak salah sih. Kalau di akhirat ini senang, akan senang selamanya. Maka apa? Hibur diri kita. Oh iya sih, jenenge dunia mesti orang gak enak. Semangatlah. Oh iya, ini cuma dunia itu cuma insya Allah nanti ada saat enak datang. Jadi kita harus ingat kita ini
ini hidup di dunia yang tidak ideal bagi siapapun. Jangankan kita, Nabi saja banyak musuhnya, banyak cobaannya, dimusuhi orang Mekah, diludahi, disawat orang Taif dan sebagainya. Tapi beliau tetap bersyukur kepada Allah, yaitu tadi, jadikan seperti engkau di dunia ini seorang musafir, pengembara. Cuma sedulur toko, karena urip pun cuma sedulur toko. Sing penting enak nang akhirat. Amin ya rabbal ditutumi atine nggih. Mugi-mugi diparingi balesan. Ngaten nggih, sing sae dibales tambah sae kali Gusti. Amin ya rabbal alamin. Sampun? Oh nggih Ibu, monggo. Lebih baik mana kita harus lebih banyak bertobat atau bersyukur? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebuah cerita gitu ya. Ada seseorang remaja gitu ya. Kalau kita memberi kepada orang lain itu kan amal kita ya, jelas Ustaz. Tetapi ini dia berbeda, bukan orang, tapi binatang. Seperti kucing, seperti dia itu membunuh nyamuk untuk dikasihkan ke semut. Saya juga heran itu. Jadi dia itu membunuh banyak nyamuk untuk dikasihkan semut. Bahkan dia punya rumah untuk semut. Dan apakah itu sama sebagai amalnya beliau atau bagaimana? Ibu. Jadi yang pertama, lebih baik manakah banyak bersyukur atau banyak bertobat? Tadi kalau kita lihat ya Bu ya, nasihat 6 tadi yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama bersyukur. Baru di urutan selanjutnya yang kelima, ini tubatu ilaika, bertobat. Jadi apa? Banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Begini, saya pernah baca dalam salah satu kitab tasawuf ya, menyebutkan setan itu paling seneng gudo, paling seneng memanfaatkan ya, menggoda orang yang tidak mau bersyukur. Sehingga ada istilahnya orang yang sombong, orang yang jauh dari Allah itu ya karena kena godaan setan. Maka banyak-banyak bersyukur sama Allah dan kemudian dilanjutkan dengan banyak-banyak bertobat. Kemudian yang pertanyaan yang mengumpulkan apa tadi? Nyamuk mati untuk diberikan pada semut. Berarti ini termasuk perbuatan ihsan pada binatang. Ihsan itu berbuat baik. Banyak. Ada berbuat baik pada manusia, ada berbuat baik pada tumbuhan, ada berbuat baik pada binatang, ada berbuat baik pada lingkungan. Itu namanya perbuatan ihsan. Kalau seperti tadi, apakah itu termasuk nilai ibadah? Iya, nilai ibadah. Kan membunuh nyamuk boleh. Jadi membunuh binatang yang merugikan kita itu diperbolehkan dalam agama. Kemudian dikasihkan ke semut. Nah, kan berarti enak semut ya kan, botol. Apakah itu ibadah? Insya Allah dinilai ibadah. Itu ya Bu. Jadi seperti memberi makan kucing gitu. Ibu ketemu binatang apa, kok sakno diberi makan, itu juga perbuatan ihsan pada. Ini tandanya itu ya Ibu ya. Ibu yang sangat saya hormati, sebelum kita baca doa, minta barokah suratul Fatihah. Kita tujukan dulu kesembuhan dari Bapak Jeffrey Eriksandi dan Ibu Widiasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa zayyin akhlaqana wa sabbit imanana wa qadi jami'a hajatina fi hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Semoga diberikan kesempatan bisa berjumpa lagi di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.